Berikut ini adalah soal asli SIMA UI tahun 2015, Matematika IPA kode soal 341 nomor 5. Diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A. Koordinat titik A adalah 0,0,0 dan vektor C min 3, sin theta, dan min 9. Cara membaca ini, kita baca dari yang paling ujung dulu ya. Proyeksi C pada vektor AB, kemudian hasil proyeksinya diproyeksikan lagi dengan vektor BC, kemudian hasil proyeksi semua ini diproyeksikan lagi pada DE ya. Itu hasil proyeksinya itu adalah X1, X2, X3. Maka nilai dari min X1 tambah 2X2 ditambah X3 kuadrat adalah. Nah, beberapa hal yang perlu kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama adalah penulisan proyeksi vektor ya. Misalnya proyeksi vektor U pada V. Pada vektor V. Itu biasanya ditulis bentuknya seperti ini. Yaitu proc. Nah, U, kita tulis dulu U, padanya itu kita letakkan di bawah. Nah, jadi padanya itu kita letakkan di bawah. Maka ketika membacakan soal ini, Bapak membacakan proyeksi C pada vektor AB dengan menggunakan konsep ini ya, yaitu proyeksi U pada V, disingkat tulisannya proyeksi U pada V, yang padanya itu kita letakkan di bagian bawah ini. Nah, hasil proyeksinya itu adalah sebuah vektor yang sejajar dengan vektor V ya, yaitu bisa kita tulis KV. Nah, kenapa bisa tulis seperti ini? Bahwa hasil proyeksinya itu bisa jadi searah dengan vektor V dan bisa jadi berlawanan arah dengan vektor V. Jadi K ini menentukan arah dari hasil proyeksi. Mungkin lebih terlihat jelas kalau kita gambarkan terlebih dahulu ya. Nah, misalnya ini adalah dua buah vektor, yaitu misalnya vektor U misalnya. Di sini adalah vektor U dan ini adalah vektor V. Nah, ketika kita memproyeksikan vektor U pada vektor V, nah yang ini kita proyeksikan sehingga tegak lurus pada vektor V, hasil proyeksinya itu adalah sebuah vektor yang dibatasi oleh garis yang tegak lurus yang Bapak boldkan ini. Nah, ini adalah hasil proyeksinya. Yang mana ini searah dengan vektor V ketika sudutnya itu lancip ya, atau kurang dari 90 derajat. Nah, jadi hasil proyeksinya itu adalah vektor yang pendek ini yang Bapak tebalkan ini, yaitu vektor yang dibatasi oleh garis yang tegak lurus dengan vektor V ini. Nah, misalnya ini adalah vektor C misalnya. Jadi vektornya C itu adalah K kali V. Jadi berapa kalinya V ini lebih pendek dari vektor V, searah dengan vektor V. Dia searah karena sudutnya itu kurang dari 90 derajat atau lancip. Andaikan vektor U-nya itu seperti ini. Ya, jadi ini andaikan vektor U-nya itu adalah yang ini. Sehingga terbentuk sudutnya itu adalah sudut tumpul. Sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, bagaimana cara kita memproyeksikan vektor U pada vektor V? Jadi kita tarik garis dari ujung vektor U ke vektor V sehingga akan terbentuk seperti ini. Ya, sehingga terbentuk tegak lurus yang seperti ini. Hasil proyeksi vektor U pada vektor V yang mana sudutnya itu adalah tumpul atau lebih dari 90 derajat mengakibatkan hasil proyeksinya itu berlawanan arah dengan vektor V. Vektor V kan arahnya ke sebelah kanan ya. Jadi hasil proyeksinya ketika sudutnya itu tumpul akan menyebabkan arahnya itu ke sebelah kiri. Nah, yang ini vektornya, yaitu vektor yang dibatasi oleh garis yang tegak lurus. Nah, hasil proyeksinya itu adalah yang ini. Juga kita lambangkan dengan C, yaitu K kali V gitu ya. Nah, K ini adalah sangat penting menentukan arah ya. Arahnya apakah searah dengan vektor V atau bisa juga berlawanan arah dengan vektor V. Tergantung sudut yang dibentuk. Nah, ada satu hal yang menarik lagi
ketika vektor U-nya itu tegak lurus dengan vektor V ya. Jadi misalnya kita coba gambarkan lagi. Misalnya ini adalah vektor U. Ini konsep sangat mendasar yang harus kita kuasai. Ini adalah vektor U, kemudian ini adalah vektor V. Nah, ketika kita memproyeksikan vektor U pada vektor V, maka akan terbentuk vektor 0 namanya. Vektor 0. Ya, kan ini kita proyeksikan ke sini ya. Sehingga menjadi sebuah titik saja. Jadi, dapat kita katakan ketika ada dua buah vektor, jika vektor U tegak lurus dengan vektor V, maka proyeksi vektor U pada V bisa kita buat proyeksi vektor U pada vektor V itu akan menghasilkan sebuah vektor 0. Yang mana vektor 0 itu sendiri, elemen-elemennya adalah 0,0,0 ya. Nah, jadi dua konsep ini sangat penting yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Bapak perjelas lagi, untuk sudutnya lancip atau kurang dari 90 derajat, maka hasil proyeksinya akan searah dengan vektor V. Ketika sudut antara vektor U dan vektor V-nya itu lebih dari 90 atau dia tumpul, maka hasil proyeksinya akan berlawanan arah dengan vektor V. Dan ketika vektor U dan vektor V itu tegak lurus, maka hasil proyeksinya itu adalah sebuah vektor 0 ya. Jadi ini vektor 0, vektor U diproyeksikan kepada vektor V, maka akan menghasilkan vektor 0. Dan ketika vektor 0 ya, proyeksi vektor 0 pada vektor U misalnya, ya, sebuah titik diproyeksikan pada sebuah garis, vektor 0 itu ini diproyeksikan pada U misalnya, ya menghasilkan tetap dia itu sendiri, yaitu adalah vektor 0. Nah, jadi ketiga konsep ini sangat penting untuk menyelesaikan soal ini. Nah, terlebih dahulu kita kerjakan proyeksi vektor C pada AB ya. Jadi kita kerjakan yang di dalam terlebih dahulu. Cara membacanya proyeksi vektor C pada AB. Nah, sesuai dengan definisi yang sudah kita tuliskan di awal, bahwa proyeksi vektor C pada AB itu bisa kita buat sebuah K-nya itu menentukan arah seperti penjelasan yang ini tadi, yaitu hasilnya adalah sebuah K AB. Ya, jadi bisa jadi dia searah atau berlawanan arah atau menghasilkan vektor 0 ya. Jadi hasil proyeksi vektor C pada AB adalah sebuah vektor K AB. Nah, kemudian kita proyeksikan lagi vektor K AB pada BC. Ya, jadi penulisan yang ini bisa kita lanjutkan di bawah, yaitu proyeksi KAB pada BC. Nah, kalau kita gambarkan ya, ketika kita menggambarkan sebuah kubus, coba kita gambarkan sebuah kubus di sini lah ya. Berikut sudah kita gambarkan sebuah kubus ABCD EFGH. Nah, perhatikan bahwa untuk proyeksi KAB pada BC, kalau kita perhatikan vektor AB itu selalu tegak lurus dengan vektor BC. Vektor AB tegak lurus dengan vektor BC. Sementara hasil proyeksi vektor C pada AB itu merupakan K kali AB. Ya, bisa jadi dia searah dengan vektor AB atau dia berlawanan arah dengan vektor AB. Artinya untuk hasil proyeksinya itu sejajar. Vektor hasil proyeksinya sejajar dengan AB, kemudian kita proyeksikan dengan vektor BC, yang mana untuk AB dan KAB itu tegak lurus dengan vektor BC ya, karena vektor AB tegak lurus dengan vektor BC dan vektor AB itu pasti sejajar ya, walaupun arahnya itu berlawanan ataupun searah, tapi mereka sejajar BC, maka akibatnya untuk vektor KAB juga tegak lurus dengan vektor BC. Nah, jadi karena vektor KAB tegak lurus BC, kita gunakan konsep yang kedua. Jika vektor U tegak lurus vektor V,
maka proyeksi vektor U pada vektor V itu merupakan vektor 0. Jadi sehingga proyeksi KAB pada BC itu merupakan menghasilkan proyeksinya adalah vektor 0. Sehingga untuk penulisan ini bisa kita singkat saja dengan vektor 0. Sehingga kita akan mendapatkan proyeksi vektor DE, proyeksi vektor 0 pada vektor DE. Nah, kita gunakan lagi konsep bahwa ketika vektor 0 kita proyeksikan pada vektor U, maka titik menghasilkan titik juga hasil proyeksinya, sehingga akan menghasilkan juga vektor 0. Sehingga untuk hasil dari semua proyeksi ini adalah sebuah vektor 0. Yang mana elemen dari vektor 0 itu adalah sendiri. Di sini kita sudah tuliskan 0,0,0 ya, yaitu 0,0,0. Jadi hasil X1, X2, X3 itu sama, yaitu 0, 0, 0. Sehingga kalau kita masukkan setiap nilai X1, X2, X3 ke sini, min 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 0 kuadrat, itu hasilnya adalah 0. 0 ada di option yang C.